Matur nuwun Prof. Yati waktunya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk sharing di sini di Rebuan istilahnya tentang drug promotion ethics, balance and future direction. Ini apa namanya Bu Susi yang tertarik untuk mendalami sesuatu tentang bioetik di sini. Ini junior di farmasi tetapi punya apa ya? Punya kompetensi yang sangat tinggi untuk hal-hal seperti ini. Monggo untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Susi mempresentasikan, nanti kemudian kalau ada, saya kira tidak perlu sampai selesai, kalau ada yang ingin sesuatu yang ingin Bapak Ibu kemukakan, saya diskusikan, bisa diselani. Matur nuwun sekali lagi Prof. Wika, Prof. Yati, Prof. Nato rawuh mboten nggih. Prof. Endang, Mbak Dewi, Prof. Hakimi, matur nuwun sangat, dan mohon masukan-masukannya nanti seperti apa kita diskusikan di sini. Matur nuwun, kami silahkan Mbak Susi, Bu Susi. Matur nuwun sangat Prof. Sis sampun memperkenalkan saya. Dalam Susi, kami sangat terhormat guys, dapat kesempatan untuk bisa sharing di sini bersama Prof. Yati, Prof. Narto, Prof. Hakimi, Prof. Rika, para senior kami, Prof. Endang, Bu Marni, semuanya teman-teman. Nanti sebenarnya ini dalam lebih pada sharing apa yang sudah pernah saya pelajari begitu waktu studi mendalami tentang sosial farmasi. Nggih, sebenarnya topik ini bukan topik baru nggih, karena dulu sudah lama sejak tahun 80-an digagas tentang untuk bagaimana supaya marketing obatnya atau promosi obat, dalam hal ini WHO menggunakan istilah drug promotion, itu berada dalam koridor etik, standar etik. Dulu mungkin Prof. Surya pernah menginisiasi juga di Pusat Kajian Kebijakan Obat. Beliau juga banyak mengevaluasi tentang iklan obat, terutama obat bebas dan obat bebas terbatas. Cuman memang masalah ini memang ternyata tidak berujung ya. Sampai sekarang pun masih ada, tapi mungkin sudah mulai banyak berbenah begitu ya, dengan mungkin era JKN, regulasi-regulasi yang mendukung ke arah promosi obat yang beretika. Ini kami susun bersama Prof. Siswindari atas bimbingan beliau. Saya memberanikan diri untuk mempresentasikan isu yang cukup sensitif sebenarnya, terutama di kalangan industri farmasi, kemudian profesi kesehatan, baik kami apoteker maupun dokter, ya, dan juga provider, rumah sakit dan sebagainya. Ini mungkin akan hangat kalau Pak Asid bisa banyak memberikan diskusinya nanti. Cuman Pak Asid nggak bisa bergabung, nggih. Sedikit perkenalan karena mungkin saya baru, nggih, bergabung dengan Bapak Ibu senior. Waktu itu saya menempuh pendidikan bidang farmasi administration, mencakup sosial dan manajemen seperti itu, 2015. Kemudian mengambil IKM, dibimbing Prof. Yayi juga waktu itu. Kemudian mengambil farmasi S1, lulus 2004. Kebetulan riset interestnya bidang public health farmasi. Jadi termasuk disiplin ilmu baru di Fakultas Farmasi yang juga salah satunya berusaha mengembangkan etika keprofesian di situ. Kemudian sedikit pengalaman riset. Terakhir kami sedang mengerjakan
uji klinik untuk obat herbal dari produksi industri farmasi untuk apakah punya efek untuk pasien dengan gejala COVID-19 yang ringan. Juga beberapa program kesehatan dilihat dari aspek manajemennya. Kami juga mencoba publikasi beberapa isu yang berkaitan dengan sosial farmasi, termasuk ethical issue in pharmacy practice, terus kemudian juga permasalahan sosial berkaitan dengan vaksin maupun beberapa hal yang ya berbau farmasi sosial mereka memang masih relatif baru di kami. Jadi banyak istilah ya, kadang kita lebih banyak menggunakan istilah marketing obat atau iklan obat gitu ya. Cuman mungkin supaya lebih luas dan istilahnya lebih menggunakan istilah yang standar, WHO menggunakan drug promotion. Jadi istilah WHO ini mungkin kita sering menggunakan istilah promotion itu untuk hal-hal yang positif, misalnya health promotion seperti itu, health education gitu ya, karena saya basicnya public health. Tapi di sini WHO menekankan kalau drug promotion itu adalah segala yang bersifat aktivitas yang bersifat informatif maupun persuasif oleh industri farmasi yang mendorong peresepan, pembelian dari obat tersebut. Jadi lebih pada aktivitas yang mendorong supaya obat itu digunakan begitu. Jadi bermula dari mungkin YLKI dan sebagainya, dan sampai sekarang kita masih merasakan terutama harga obat-obat untuk penyakit yang katastropik atau penyakit yang berat seperti kanker atau penyakit kronis yang sering kita hadapi, itu harganya sangat tinggi. Indonesia itu hasil survei kami kemarin masih 30% lebih tinggi dari harga internasional standar yang sudah ditetapkan oleh tim dari WHO. Jadi termasuk di situ salah satu variabelnya adalah ternyata di situ ada drug promotion expenditure atau belanja atau budget untuk promosi obat. Nah, tentang harga obat yang tinggi tadi, sebenarnya kita bisa merunut ketika mulai obat itu dikembangkan. Dari uji penemuan obat, basic research, sampai ya screening sintesisnya, sampai uji klinis, kemudian di situ mungkin membutuhkan waktu yang bisa sampai 5-10 tahun. Kemudian uji klinis, fase 1, 2, 3, di mana kalau fase 3 itu bisa sampai 4 tahun ujinya dengan melibatkan lebih dari 1.000 pasien. Kemudian itu sudah menghabiskan waktu 15 tahun mungkin. Kemudian registrasi dari obat tersebut ke regulator, dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia BPOM, sampai pada evaluasi post marketingnya atau ya post marketing surveillance. Ya, sampai obat itu digunakan di masyarakat, apakah ada kecenderungan potensi timbulnya efek samping dan sebagainya masih terus dievaluasi. Jadi memang panjang sehingga memang ini memakan budget yang cukup besar. Nah, ditambah lagi, nah ini yang seidealnya bisa kita tekan harapannya tentang budget untuk marketing. Saya kutip dari Jacob tentang Drug Promotion Practice Review 2018, dari 10 perusahaan multinasional yang juga ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar ya, kalau di Indonesia ada sekitar 24 ya industri asing multinasional. Kita yang punya data memang ini, kemudian kalau industri yang swasta nasional maupun BUMN memang belum ada penelitian yang mengarah ke sana, bahwa ternyata yang warna orange ini adalah biaya untuk marketing itu sendiri, untuk drug promotion. Jadi ada yang mengimbangi, ada yang ternyata melebihi. Ya, jadi ini memang informasi dari hasil penelitian dari Jacob menunjukkan bahwa biaya marketing itu cukup tinggi sehingga ya dampaknya
betul-betul dirasakan oleh konsumen itu adalah harga obat yang sangat tinggi. Nah, berkaitan dengan marketing tadi atau promotion kalau dalam istilah WHO, kita mengidentifikasi ada beberapa aktivitas di sana yang biasanya yang sering kita lihat mungkin lebih pada iklan ya, iklan di televisi, radio, media seperti itu yang kita lihat iklan obat itu cukup banyak. Itu ternyata hanya kecil sekali ya porsinya advertisement itu yang orange itu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih banyak menyerap biaya untuk biaya marketing itu sendiri adalah detailing atau face to face sales ya yang mungkin kita sering dengar dulu ya masih tahun 90-an itu masih banyak sekali ya aktivitas seperti detailing seperti ini itu memakan budget yang cukup banyak. Kemudian sponsorship untuk clinical trial, pemberian contoh atau sampel dari produk itu sendiri, kemudian juga kalau di banyak negara untuk obat keras ya ataupun obat bebas juga itu memungkinkan langsung ke customer, direct to customer advertising. Tapi kalau di Indonesia kita punya aturan yang bisa diiklankan adalah obat bebas dan obat bebas terbatas dan kita mungkin nanti lihat bahwa advertisement juga banyak penyimpangan di situ. Belum lagi yang belum banyak terkuak adalah detailing tadi yang di kita mungkin juga bisa bisa setara dengan hasil penelitian-penelitian yang di luar negeri di US ini. Nah, jadi kita di sini bicara lebih luas bahwa tidak hanya masalah iklan obat, tapi juga promotional tools-nya dan target audience-nya. Contoh ini yang menjadi target prescriber atau penulis resep, ya. Ini menjadi target dari sales representatif atau medical representatif. Kemudian juga bisa menjadi target misalnya untuk simposium atau conference, kemudian jurnal-jurnal iklan media cetak khusus untuk health professional, kemudian gift atau hadiah, kemudian sampel obat itu sendiri, kemudian speakers invitation ini contoh-contoh yang menjadi target adalah prescriber. Farmasi sendiri juga menjadi target ya, sering ditawari diskon untuk obat ya, sehingga membuat marginnya bisa lebih tinggi begitu. Kemudian gift juga, kemudian tidak kalah juga sering educational event, misalnya kongres, seminar gitu ya. Kami juga masih melihat itu gitu ya, farmasis. Kemudian juga dari prescriber tadi yang diminta untuk menuliskan resep obat tersebut, di apotek juga ditelusur gitu ya, kemudian dimintain data, obat apa saja yang terjual paling banyak, apakah detailingnya berhasil gitu, itu bisa farmasi di situ juga. Kemudian ke konsumen ya, direct to consumer advertisement itu bisa kita lihat ya, yang kalau di kita mungkin obat bebas terbatas, kemudian juga tak kalah serunya memang obat herbal ya, jadi memang ini lebih mengerikan iklannya dibandingkan obat-obat yang ethical dalam hal ini sampai menyesatkan informasinya. Kemudian juga ini sebenarnya Bu Siwi ini lebih ahli ini, medikalisasi atau illness promotion. Jadi ada sekarang trennya medikalisasi ya, jadi ya semacam mengkapitalisasikan illness gitu ya, bagi teman-teman antropologi ini bahwa mungkin kondisi mungkin hiperkolesterol itu dibuat supaya ini lebih seram gitu ya, sehingga orang banyak mengkonsumsi suplemen dan lain-lain, seperti itu arahnya. Atau organisasi yang berbasis pasien misalnya, itu juga disupport oleh industri itu mungkin. Ini terjadi di banyak negara, tapi kalau di Indonesia mungkin memang belum banyak kalau support to patient organization. Nah ini bahwa volume dari
drug promotion itu trennya makin meningkat dari tahun ke tahun. Ini contoh yang ada di FDA. Begitu pula yang ada di Indonesia di BPOM. Setiap iklan obat, ya, dalam hal ini iklan obat berarti obat bebas dan obat bebas terbatas saja, tapi obat keras yang harus dengan resep tadi memang jadi tidak termonitor. Ya, di sini contohnya di FDA bahwa yang non-internet dengan yang ke customer dengan yang ke profesional ternyata jauh lebih tinggi yang ke profesional. Terutama sejalan dengan tadi diagram pie tadi bahwa memang detailing tadi memang memakan porsi yang cukup besar budgetnya. Jadi ini adalah data di mana promosi obat segala informasi itu disubmit ke FDA, bahwa di data menunjukkan bahwa iya dalam 1 tahun tuh bisa sampai 39.000 item seperti itu. Nah, karena yang menjadi target utama adalah bagaimana obat itu terjual, maka ya output-nya memang yang dituju adalah jumlah obat yang diresepkan. Ya, ini jadi ini suatu data dari Jacob juga, hasil meta-analisis apakah detailing atau berbagai macam bentuk promosi itu mempengaruhi perilaku peresepan, meningkatkan kecenderungan untuk meresepkan obat tersebut. Ketika di subgroup menjadi kelompok gift ya dari 4 penelitian itu odds ratio-nya 3,16. Jadi dengan memberi gift sampel atau membayar sesuatu itu 3,16 kali meningkatkan kecenderungan untuk meresepkan obat tersebut. Detailing ya dari Chen dan Sandergaard setelah di-pool 2,57 kali kecenderungan lebih meresepkan itu. Kemudian melalui educational event continuous medication education itu 2,77 kali. Ketika digabung semuanya menghasilkan odds ratio 2,52 kali. Jadi ini semacam kalau dianalogkan efikasi obat itu ini cukup manjur, bahwa promosi obat itu cukup manjur mau meningkatkan pola peresepan dari obat tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti mengarah pada penggunaan obat yang tidak diperlukan, kemudian biaya dan sebagainya. Nah, ada satu aspek lagi yang promosi ini sering dilakukan adalah tidak hanya obat yang teregistrasi atas indikasi tertentu, tapi obat itu tapi digunakan untuk indikasi lain yang tidak disebutkan di dalam labelnya. Kita sebut sebagai off-label. Contohnya, obat antikonvulsan digunakan untuk nyeri hebat seperti itu. Kemudian ya beberapa mungkin obat alergi untuk meningkatkan nafsu makan, misalnya dilihat dari efek samping dan sebagainya. Jadi ternyata banyak juga detailing yang menggunakan obat tersebut didorong untuk digunakan tanpa sesuai indikasinya, tapi off label gitu. Jadi ternyata ini yang dari terbanyak adalah obat-obat psikiatrik ya, 18 million sampai obat antikonvulsan. Jadi antikonvulsan bahkan 50-50 dengan on label use gitu. Jadi off label ini dikhawatirkan bahayanya karena evidence-nya belum kuat. Jadi resikonya belum terpantau dan sebagainya, mungkin lebih kepada berdasarkan beberapa pengalaman, tapi memang hasil riset dan sebagainya belum ada off label. Jadi relatif berbahaya. Ini contoh studi di Saudi Arabia bahwa pharmacist and physician perception ya tentang drug promotion. Mereka dari dokter sering mendapatkan confirmed registration fee atau drug sample. Farmasis juga gitu, sering mendapatkan drug sample. Ya, ini
dan mereka mungkin merasa itu suatu hal yang biasa. Padahal dari sisi etik ternyata itu adalah suatu hal yang tidak diperkenankan karena memang jadi independensi persepan dan sebagainya nanti bisa akan dipengaruhi. Jadi yang paling sering dialami oleh dokter menerima gift, menerima flyer-flyer seperti itu dan drug sample. Kalau dari farmasis di Saudi Arabia sering ini menerima gift. Nah, ini tentang etika di praktek di apotek. Kami pernah melakukan survei bersama teman-teman IAI dan juga Profsis. Jadi ini tidak berkaitan langsung dengan drug promotion, tapi lebih pada pelayanan kefarmasian. Kami ada penelitian tentang drug promotion, apa saja yang sudah pernah dialami oleh apoteker, menerima apa saja dan sebagainya. Ini sedang kami tulis, tapi memang belum publish. Kalau yang ini adalah tentang praktek kefarmasian. Mereka, apoteker paling sering menghadapi permasalahan ini dalam setiap bulan pasti ada beberapa kasus. Kemudian juga lebih pada ya pasien kita lebih ngeyel gitu ya. Jadi sering kita apoteker menyerah gitu menghadapi pasien, ya sudahlah daripada dia nggak jadi pelanggan saya gitu ya. Lebih baik saya berikan aja, yang penting nggak berbahaya lah buat mereka. Tapi nah itu masalahnya, kadang obat itu tidak diperlukan. Kadang obat itu digunakan untuk ya misuse gitu ya. Ini sekarang memang banyak penyalahgunaan obat, masyarakat sering pinter hanya sekedar membaca internet bahwa ini bisa menimbulkan efek fly dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kami yang berpraktek. Nah, dari fakta-fakta tadi, tentu masih banyak fakta-fakta lain, terutama yang tadi yang tidak kita kupas secara mendetail tentang iklan obat herbal, obat tradisional, obat alternatif seperti itu nggih. Yang di kita mungkin sangat-sangat sulit untuk ditertibkan gitu ya. Tapi sudah ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Badan POM sebagai regulator. Nah, ini saya mungkin masih banyak belajar tentang ethical principle of bioethics gitu. Jadi secara umum ada 4 prinsipal ya, bahwa prinsip autonomi, beneficent, not maleficent, dan justice itu harus dipegang ketika kita menjalankan baik itu research, apapun aktivitas termasuk promosi obat. Nah ini otonomi dalam hal ini pasien menjadi tidak independen lagi karena ya faktanya ya menerima obat yang diberikan ya. Jadi dan dampaknya ini bisa menjadi high cost ya. Dan bisa jadi duplikasi dua obat punya efek yang sama ya, dan bisa jadi sebenarnya jadi less efektif atau menjadi masalah yang lebih besar, yaitu interaksi obat, efek samping dan sebagainya. Itu masalah autonomi yang mungkin dilanggar dalam etika. Kemudian beneficent, bahwa informasi dalam drug promotion itu banyak kecenderungannya tidak memunculkan data secara objektif, lengkap begitu ya, secara saintifik. Labelnya juga, ini temuan kami juga, banyak tuh pasien nggak pernah membaca kemasan obat atau petunjuk di dalamnya itu ada informasi tapi memang sangat kecil gitu ya. Jadi nggak bisa terbaca. Sehingga information untuk pasien itu menjadi sangat minim karena masyarakat kita juga literasinya tentang obat ini masih sangat rendah gitu ya. Jadi memang cenderung mendengarkan aturan pakai dari dokter atau yang tertulis sangat minimalis di label. Kemudian klaim ya. Jadi ini meningkatkan HAM ya. Nah, ini bahayanya overclaim, kemudian informasi yang tidak disampaikan, kemudian cenderung informasinya itu ya infomersial, lebih pada tujuannya untuk supaya obat itu dibeli. Jadi informasi yang objektif itu tidak terpaparkan. Justice dalam ini prinsip keadilan di mana pasien itu sebenarnya mendapatkan haknya.
yaitu mendapatkan obat yang sesuai. Misalnya haknya hanya 2 saja ya dan harusnya harganya sesuai gitu ya, tapi menjadi mahal dan sebagainya. Nah, ini karena konflik of interest bahwa tidak bisa dipungkiri industri itu punya bisnis goal gitu ya. Sementara kita yang berpraktek di masyarakat, social needs-nya harus dipenuhi dari sisi pasien. Profit versus benefit ya ini memang suatu dilema ya. Jadi buat kami praktek profesi itu juga menjadi permasalahan. Ini ya ketika kita bicara situasi dan ethical dilemma, kemarin kita diramekan ya dengan ini sebenarnya akun YouTube-nya sudah dihapus ya, tapi masih melihat saya di Kompas ya, di YouTube-nya Kompas, bahwa ini ya yang kita kemarin kenal Hadi Pranoto, mengatakan dia pakar mikrobiologi, mengaku profesor dan sebagainya, menemukan antibodi dari herbal gitu ya, dan sebagainya. Yang ini ya menimbulkan overclaim ya, keresahan ya, akhirnya kemarin Badan POM meluruskan membuat surat edaran penjelasan klaim produk herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID. Ya, itu contoh sederhana, sering situasi-situasi seperti ini, ya banyak oknum yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Nah, maka ya idealnya 5 step ini perlu ditegakkan ya. Yang sudah ada adalah Global Ethical Codes ya tentang obat. Jadi dari WHO maupun nanti ada IFPMA ya, Asosiasi Perusahaan Farmasi di Dunia. Kemudian juga harus didukung oleh regulasi pemerintah ya. Contoh FDA melakukan selalu melakukan evaluasi untuk itu, dan BPOM ini saya rasa perlu ditingkatkan lagi pembatasan tentang iklan obat maupun promosi obat. Kemudian perusahaan farmasi itu sendiri ya, jadi company standarnya juga harus sejalan dengan global codes. Dan juga kita sebagai pelaksana profesional dalam hal ini, ID, IAI gitu ya, itu memang sudah ada, memang kesepakatan misalnya antara IPMG dengan ID, IPMG dengan IAI ya. Tapi memang selalu ada beberapa yang mungkin masih perlu dibenahi. Dan legal action ya, ini yang mungkin sampai saat ini belum bisa dilakukan. Mungkin kita lebih banyak berhenti pada pelanggaran kode etik, kemudian denda begitu ya internal sampai pada level sini. Tapi mungkin memang belum ke arah legal action untuk drug promotion ethics ya. Ya, ini beberapa guideline yang sudah pernah dikeluarkan dan sampai sekarang masih sangat relevan. Karena memang WHO mengeluarkan seri sejak 1962, itu yang terbaru adalah 1988, Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion. Bahwa dia mengeluarkan suatu kerangka berpikir untuk menjaga bahwa praktek promosi obat itu berada dalam koridor ethical standard dengan 8 indikator itu kita bisa lihat. Pernah ada penelitian yang coba melihat iklan obat di media, ternyata memang belum masuk pada kriteria ethical standard yang high, yang skornya 8. Masih di 5, 4 seperti itu. Nah ini kalau penelitian Prof. Yayi, Bu Siwi waktu itu tentang iklan rokok ya, itu mirip-mirip seperti itu ya, tapi memang ini objeknya adalah obat. Jadi dilihat evaluasi bahwa rokok itu cenderung mempersuasi untuk digunakan dan sebagainya. Begitu juga obat ketika dilihat dengan ethical kriteria dari WHO, ternyata memang masih belum memenuhi kriteria standar. Itu yang WHO, kemudian ada International Federation of Pharmaceutical Manufacturer Association ya, PMA, Code of Practice. Dengan etosnya ada 4 di situ, care, fairness, respect, honesty.
Di dalam ini tujuannya untuk mencapai goal yaitu trust antara pharmaceutical industry, health professional, customer gitu ya, dan ya lingkungan yang ada di situ. Ya, ini sedikit bahwa kalau care di situ adalah prinsip inovasi, oke, tapi inovasi yang beretika itulah yang true innovation gitu ya, dengan tetap menjaga kualitas produk yang bagus. Kemudian fairness, integrity, dan accountability, semua data itu accountable, bisa dilacak dan sebagainya. Kemudian tetap respect, privacy, kemudian tujuan education kepada pasien itu memang menjadi prioritas. Kemudian honesty, jika ada nanti ya harus disampaikan semua tahapan apa yang sudah dipromosikan dan sebagainya, dan mungkin sangat ada transparansi di situ, mekanisme untuk melaporkan dan sebagainya itu ada di IFPMA penjelasannya. Nah, di internasional seperti itu, bagaimana dengan di Indonesia? Kode etik perusahaan farmasi di Indonesia terbaru dia mengeluarkan 2019, di situ ada 24 industri farmasi yang bergabung, yaitu industri farmasi yang multinasional. Nah, ini sayangnya industri farmasi yang swasta nasional maupun yang BUMN itu belum masuk di situ. Jadi contoh ini ya, bahwa yang dikeluarkan IPMP yang ringan itu termasuk pemberian hadiah sebagai bagian dari budaya sopan santun, itu masuk kategori ringan, door prize. Tapi yang berat adalah misalnya klaim, overklaim, mensponsori, memberi imbalan uang, fasilitas dan sebagainya itu masuk. Nah, ini pelanggarannya ya yang tertinggi sampai ke denda. Ya, denda ya sampai ke yang berat sampai 20 US. Ini yang dikeluarkan oleh IPMG. Tapi ya tadi memang ternyata masih banyak kendala untuk implementasi dari kode etik tersebut. Kemudian BPOM sendiri sebagai regulator di Indonesia, 2002 BPOM mengeluarkan tentang panduan promosi obat, dan khusus untuk iklan obat juga ada. Contohnya ya di 2017, kalau iklan obat itu tidak melibatkan, tidak mengesankan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan sebagainya, tokoh pendidikan, dan sebagainya. Kemudian informasinya harus lengkap, objektif, tidak menyesatkan, harus ada spot peringatan, misalnya baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter, seperti itu. Ya, itu sudah menjadi syarat. Jadi ketika iklan obat mau tayang memang harus ada approve dari BPOM ya. Tapi kemudian kadang seiring berjalannya waktu proses iklan itu sendiri memang menjadi ya contoh yang sering ini YLKI sering menyampaikan tentang iklan pelanggaran iklan obat di Indonesia dan sebagainya. Itu ya seperti itu nanti bisa ditinjau lagi. Tapi memang jadinya sangat melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini untuk bisa melaporkan hal-hal yang memang dianggap belum sesuai. Ya, ini menuntut literasi dalam ini, pemahaman masyarakat mana yang benar, mana yang tidak sesuai, seperti itu. Ya, terakhir 2019, 24 industri farmasi yang tergabung dalam IPMG tadi masih banyak yang melanggar temuannya. Tapi memang tadi kembali lagi karena ini lebih ke kode etik, ya penegakan hukumnya yang mungkin masih sulit. Ya. YLKI juga menyampaikan bahwa ini menyebabkan harga obat di Indonesia menjadi sangat tinggi. Gitu. Nah, solusinya ya di dalam industri farmasi itu ada lembaga yang namanya Medical Affairs yang itu sebenarnya punya peran yang bagus untuk betul-betul menyampaikan informasi secara scientific knowledge kepada ya dokter, farmasis, pasien ya tentang literatur dan sebagainya, dokumen-dokumen itu. Jadi memang ini bisa dioptimalkan sebenarnya dan di training. Jadi memang selama ini atau dulu ya mungkin masih ada sekarang
Medrep itu sendiri itu mungkin basicnya bukan orang kesehatan, tapi memang orang dari berbagai bidang yang di-training lebih cenderung untuk mempromosikan obat, bukan untuk menyampaikan informasi yang objektif tentang obat tersebut. Nah, ini yang mungkin selama ini masih belum tertata. Kemudian juga ya beberapa alternatif obat pilihan dan sebagainya itu memang secara objektif harus disampaikan. Kemudian juga continuing medical education gitu. Itu memang lebih untuk menjaga, merefresh lagi knowledge yang sudah ini. Dan memang faktanya belum banyak kurikulum yang mengakomodasi tentang bagaimana sih menyampaikan drug promotion yang beretika. Nah, ini memang belum. Seringnya memang kita akan menggunakan ya flyer dari industri farmasi tersebut untuk sebagai media edukasi gitu ya. Tapi ya itu tadi memang kecenderungannya menjadi overclaim dan sebagainya. Dan ada hidden information yang tidak dipaparkan gitu. Jadi itu juga nanti perlu dibangun idealnya. Nanti misalnya studi bidang ini perlu dikembangkan. Kemudian juga iya, stakeholder yang terkait ya, itu bisa ikut terlibat gitu ya, terutama untuk memaksimalkan peran medical affairs di sini. Nah, jadi memang industri promosi itu suatu ya mungkin keniscayaan buat industri yang juga orientasi profit juga, tetapi tetap harus berada pada koridor patuh pada guideline yang ada, kode etik yang sudah dikembangkan tadi WHO, ya PMA, ya PMG dan sebagainya. Kemudian transparansi dan accountability gitu ya, sehingga ya informasi apapun itu disampaikan tentang efek samping obat dan sebagainya itu disampaikan. Nah, ini yang mungkin cenderung belum dilakukan sehingga kita dorong ke sana. Dan mungkin ya etika medis, etika bisnis, etika marketing karena memang ini berada di irisan ya bahwa industri farmasi, obat itu adalah juga aspek bisnis juga, tapi juga kita ada aspek ya public health atau biomedical ethics di situ ada gitu ya, sehingga ya ini memang perlu melibatkan banyak pihak untuk bisa ikut mengawal bagaimana etika promosi obat di Indonesia menjadi lebih baik. Yang relatif memang membahagiakan dengan regulasi kita yang sekarang kita menerapkan CKN, ya, dengan restriksi formularium untuk fase 1, 2, 3, jadi pasien-pasien yang datang ke fase 1, 2, 3 otomatis akan mendapatkan obat yang hanya di formularium itu. Ya, tapi mungkin masih banyak pasien kita yang datang ke praktek-praktek klinik swasta dan harus membayar sendiri out of pocket. Nah, ini mungkin masih belum tercapture memang fenomena yang dimana sebenarnya banyak masyarakat kita yang masih membayar biaya obat dan pelayanan itu karena mungkin tidak mau datang ke fasilitas kesehatan karena ngantri dan sebagainya. Jadi memang akses ini memang masih menjadi Suaranya hilang. Suaranya kok hilang? Monggo Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini sudah habis sepertinya anunya. Apa namanya? Slide-nya dari ya Bu Susi. Monggo kalau ada diskusi. Halo Bu Susi. Wah. Bu Susi kok hilang ya? Sinyalnya ini. Oh sudah dia. Monggo Bapak Ibu sekalian, saya tak manggil Bu Susi dulu ini.
Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan pada siang hari ini. Prof Yati, Prof Tes. Yo, nggih, nun sewu. Monggo Prof Yati. Nah ini kok malah Bu. Anu ini kok hilang suaranya, kok hilang Bu Susi? Iya, anu masuk lagi ya. Ya, ya. Oh iya baru hang ternyata. Monggo Prof. Begini Bu, kami ingin tahu aturannya di apotek gitu ya. Jadi bukan mengkritik, tapi sering kami menghadapi sampai ada kecelakaan yaitu kita memberikan pasien resep. Itu mohon maaf, apakah pernah ada penelitian ya yang berapa dari mereka tuh yang betul-betul diberi edukasi pada waktu memberinya dari resep itu. Apakah penelitian? Mestinya aturannya di situ harus ya diberikan. Mungkin sering apa tidak, saya tidak berani bicara, tapi kami sering menghadapi ternyata tidak ada farmasisnya, hanya asisten apoteker. Sampai ini juga banyak mungkin, tapi sekali itu sampai kecelakaan begitu. Nah ini bagaimana aturan dan sanksi apabila hal itu tidak dilaksanakan, misalnya apotek yang tidak ada apotekernya, atau saya kira itu juga kan compulsory, keharusan ya farmasis atau asisten apoteker di apotek itu menjelaskan. Nah, apakah ada pernah dipelajari atau diteliti berapa yang betul-betul ideal begitu? Karena kadang pasiennya banyak sekali. Nah, sehingga apakah ada usaha asisten apoteker atau yang non farmasi tapi dilatih untuk sampel. Ini kami ajukan pertanyaan ini karena beberapa kali menghadapi hal yang kurang mengenakan, bahkan kecelakaan. Iya, Prof. Ini nunggu Bu Susi kok belum masuk. Ini saya bisa apa ya, ikut mungkin memberikan pandangan di sini, menjawab apa yang dikemukakan Prof Yanti ya. Sebetulnya aturan ini sekarang ini lebih ketat. Aturan harus ada apoteker di apotek itu sudah, Prof. Kalau dulu memang tidak. Dulu zaman saya di apotek dulu memang satu apotek itu satu. Jadi kalau saya di kantor juga enggak hanya memonitor lewat komunikasi saja, jadi tidak di sana. Tetapi ini monggo Bu Susi. Prof Susi Sultan kok tiba-tiba ngehang laptopnya. Ini saya pakai HP. Ini non sewu Bu Susi. Ini ya tadi Prof Yati kan ada pertanyaan. Jadi apakah sudah ada penelitian tentang berapa persen dari pasien-pasiennya datang ke apotek itu diberikan edukasi oleh apoteker yang ada pada saat menerima resep. Oh ini begini begitu ya. Karena ada beberapa terjadi juga kecelakaan. Juga terus apakah ada aturan berapa yang keharusan yang apoteker di dalam apotek tadi. Nah, ini saya mencoba menjawab bahwa aturan apoteker harus ada di apotek itu sudah ada dan ini sudah dilaksanakan. Tetapi kalau jumlahnya saya kurang mengikuti ya karena tidak punya apotek sekarang, tidak pegang apotek. Berapa jumlahnya? Kalau misalnya pasiennya banyak itu harus seperti di rumah sakit misalnya ya, atau di Kimia Farma atau di mana itu yang pasiennya banyak itu harus berapa apoteker. Itu apakah sudah ada penelitian ke sana? Kira-kira ada regulasi berapa jumlah apoteker yang ada, kemudian apakah sudah ada penelitian tentang itu tadi, berapa persen yang diberi edukasi dan berapa yang tidak. Itu apa sudah? Saya tidak mengikuti itu. Tetapi memang diberi edukasi itu harus.
Dan kalau itu tidak dilaksanakan, ditutup kan ya itu anunya. Kalau sampai ketahuan dari apalagi kalau sampai ada kecelakaan, ini urusannya panjang sekali. Karena Prof, ini mungkin bisa disambung Bu Susi, monggo Bu Susi. Prof Yati, ya memang kami organisasi profesi ya no service no farmasis gitu nggih waktu itu 2009 mulai, tapi implementasinya memang tidak mudah. Jadi kalau di Jogja sendiri dan Jawa Tengah ya dan sekitarnya ya itu sudah menjalankan bahwa kalau tidak ada apoteker maka apotek itu tutup, sama seperti kalau di Thailand ya, di Malaysia dan sebagainya itu sudah mencoba ke arah sana. Ya, jadi memang harus ada apoteker, tapi mengenai jumlah ya mengacu pada aturan tenaga kerja bahwa satu shift 8 jam menikah harus ditaati. Misalnya kalau contoh sebut saja yang 24 jam, yang praktek 24 jam seperti K24 menikah harus ada 3 apoteker karena di setiap 8 jam harus ada penanggung jawab dalam hal ini apoteker. Tapi kalau yang cuman mungkin sampai jam 9 malam maksimal minimal 2 apoteker, yaitu apoteker pengelola dan apoteker pendamping. Jadi memang itu mengacu kepada aturan ketenaga kerjaan. Tapi tentang edukasi tadi, nah ini Prof belum menjadi budaya, saya rasa edukasi ini sering pasien itu malah merasa nggak butuh gitu. Jadi ingin beli obat saja. Kalau diberitahu macam-macam tentang obat tersebut, misalnya dipilihkan obat yang ini mbaknya jualan tapi kok malah nggak mau menjual produknya. Lah itu kadang itu pasien itu ada yang seperti itu. Ya. Tapi beberapa kondisi, misalnya pasien prolanis, pasien yang menggunakan obat-obat khusus, insulin dan sebagainya, ya sudah tercatat di dokumentasi pasien itu dilakukan edukasi secara rutin, Prof. Tapi kadang yaitu kalau ada pasien-pasien insidentil yang datang seperti itu, kadang memang tidak selalu dilakukan edukasi karena memang tadi kadang pasien ini belum melihat bahwa edukasi itu kebutuhan dia. Itu. Tapi kadang kita merasa gimana gitu, kita berusaha aktif mengatakan Prof. Ini boleh ya, sebentar aja, karena kelihatannya hanya oralit, simple semua. Tapi kecelakaan terjadi sampai meninggal karena natrium, kalium, karena ternyata tidak diberi pendidikan. Ini saya mau share karena ada pengalaman. Bagaimana dalam mendidik atau pelatihan itu warning tidak hanya kecelakaan, tapi farmasis itu ternyata cukup lumayan. Penelitiannya berapa yang di edukasi itu kami ingin sekali. Terima kasih. Prof Flores, memang ya idealnya wajib itu tadi Prof. Cuman kalau penelitiannya memang masih parsial, misalnya konseling untuk suami medikasi, itu apa saja yang paling sering disampaikan memang masih sebatas nama obat, indikasi obat, dan aturan pakai gitu. Seperti itu masih sangat mendasar. Mengenai persentasenya memang tadi Prof masih parsial. Kalau hanya di misalnya apotek wilayah Sleman itu kita bisa melihat cukup banyak 70%, tapi mungkin kita nggak tahu daerah lain yang mungkin masih, saya rasa masih rendah nggih angkanya, Prof. Ya matur nuwun Prof Yati. Monggo Prof Rika apa? Tadi Bu Susi menyampaikan bahwa ke farmasis itu kurikulum sudah masuk di farmasi. Putus-putus itu Prof? Prof. Putus Prof. Etika farmasis itu sudah masuk dalam pendidikan. Sudah masuk. Sudah diberikan. Saya kok belum dengar itu Prof. Bu Susi sudah dengar belum? Apa didengar nih? Sudah masuk di pendidikan rutin. PM pun
pendidikan. Jadi enggak saya karena kita melakukan education, research, and services. Nah, itu menunjukkan betapa sebetulnya ethical issues di farmasi itu luar biasa banyak. Pertanyaannya adalah apakah untuk pendidikan itu sudah dimulai dengan kurikulum yang sudah diajarkan ke mahasiswa. Kemudian yang kedua tadi research sudah dilakukan ya oleh Bu Proses sama Bu Susi. Community education yang tadi poin itu merupakan beban yang paling berat ya pada kami. Jadi alhamdulillah mungkin Prof Nafar nanti bersama kalau itu kan sebetulnya di di tingkat universitas semua fakultas itu kalau itu melakukan semacam kursus untuk lulusannya. Nah, mungkin sama hal yang sama mungkin itu juga sama pendekatan pendidikan yang akan mempunyai yang besar terhadap etika farmasi gitu. Monggo mohon sarannya, mohon komentar. Sampun. Matur nuwun Prof Rika. Prof, mungkin yang di farmasi memang kami melihat masih kurang ya paparan mahasiswa tentang etika, terutama dalam hal ini etika ketika dia menjalani proses bisnis. Yang sudah kami terapkan memang lebih ke etika keprofesian ketika dia menjalankan praktek pelayanan. Tapi ketika dia masuk di industri, menjadi entrepreneur dan sebagainya, ini masih memang lemah, Prof. Sehingga memang kami nanti ya akan coba kita masukkan di kurikulum. Memang kalau yang untuk keprofesian sampun ada di sejak semester 1 kita paparkan di tentang bahwa profesi apoteker seperti ini memang kita berada pada posisi tujuannya untuk ke public health need dan sebagainya. Tapi ya ketika nanti mereka bekerja terjun akhirnya dia menjadi seorang divisi marketing di industri farmasi. Nah, ini kan akan jadi berubah total. Nah, ini yang memang belum kita bekali secara kuat. Jadi nanti kami mohon bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran, ya, teman-teman di Medical Education dan sebagainya tentang prinsip-prinsip etik yang bisa dijalankan ketika ya dia harus menjalankan etika bisnis juga. Seperti itu, Prof. Mungkin saya menambahkan, jadi yang untuk etika yang sudah diberikan itu sudah kalau sudah profesi, Prof. Rika. Jadi belum, kalau S1 belum, saya kira belum ada kurikulum ke sana. Nah ini saya kira ini perlu hal yang menarik bisa kita usulkan. Sebetulnya Prof. Nato juga sudah lama waktu sebelum almarhum itu, saat almarhum itu ada, ini juga sudah sosialisasi ke farmasi, tetapi memang belum masuk ke yang dasar. Nanten bahwa untuk penelitian sudah, kalau sudah itu penelitian sudah membudaya kalau seperti itu. Nah, yang belum memang tadi itu yang bisnis, kemudian memang etika dasar itu memang belum, Prof. Nanten, Prof. Oke, terus Mbak Nuwun. Monggo Bapak Ibu sekalian, Prof. Hakimi atau ada masukannya, monggo. Bu Marni, monggo. Ada hal yang lain? Ya, baik. Iya, matur nuwun Prof. Hakimi. Saya ada pengalaman pribadi ya, jika ikut dalam satu pertemuan internasional itu ada diskusi ngobrol antara
salah satu peserta dari Indonesia dengan dari Singapura ya. Yang dari Indonesia itu dengan nada agak bangga gitu mengatakan bahwa dia ikut pertemuan internasional itu uang pendaftarannya, terus travel cost-nya sama akomodasinya itu semuanya sponsori oleh satu pabrik farmasi gitu ya. Ya, dengan nada agak bangga gitu. Nah, yang kolega yang dari Singapura itu heran, terkejut. Dia bilang, that's illegal in my country. Ya, jadi pertanyaan saya, kenapa bisa ya satu hal yang di satu negara itu diharamkan, tapi di kita kok justru menjadi satu kebanggaan. Nah, kemudian salah satu yang mungkin perlu kita lihat adalah mungkin nanti Dr. Asid bisa memberi informasi. Jadi sejauh mana tentang ini etika dalam promosi obat ini diajarkan di mahasiswa S1 di Fakultas Kedokteran. Matur nuwun Prof. Hakimi. Bu Susi mau komen? Apa Mas Dr. Asid? Asid ada nggak? Di Asid. Ini ada kok, sudah ada. Oh, sopor. Sudah, Prof. Terakhir tok saking cilik. Pak Asid, monggo Pak Asid sharingnya Pak. Ya, saya yang terakhir tadi aja Mbak Susi bahwa untuk di Fakultas Kedokteran sendiri terkait dengan etika promosi obat memang belum, Prof. Belum menjadi concern yang kita munculkan. Ini ide baru yang akan sangat menarik ini, Prof. Sama juga di pendidikan dokter spesialis itu juga belum ya. Jadi ini saya pikir mengingatkan saya untuk itu menjadi salah satu topik yang perlu diberikan dalam ini bioetika untuk pendidikan dokter spesialis. Terima kasih idenya, Prof. Pak Asid. Kalau yang tadi Prof, yang pertama kasus tadi memang mungkin ini masih banyak ya ditemui Prof. Saya mau komentar. Prof Yati mau memberikan. Ya, saya mau share tahun 70-an Pak ya. Prof. Ya, dirjen saya lupa namanya, yang terkenal sekali, lurus, bersih, jejak. Itu beliau melarang semua bentuk pemberian imbalan pada dokter, sampel dan sebagainya, saya lupa namanya. Dan itu mandi begitu sampai beberapa periode tahun 70-an saya. Itu sudah enggak ada. Tapi begitu ganti dirjennya itu mulai lagi. Jadi saya kira paternalistik atau saya kira bukan paternalistik, ya paternalistik tapi juga law, hukum. Jadi kalau tidak itu agak sulit kalau saya lihat. Saya pernah baru saja ini diminta bicara untuk IDAI. Kalau saya bicara dikasih ya sekian juta, lumayan lah. Maaf saya tidak bisa. Anda siapa? Dari pabrik obat. Maaf saya tidak menerima. Terus kemudian sebentar panitianya memberi ke saya. Ini dari pabrik obat atau dari IDAI? Dari rumah sakit. Saya mau terima. Rumah sakit dari pabrik obat apa bukan? Jadi kalau tidak keras aturannya dan sanksi, itu masih begitu. Bahkan sudah tidak mau menerima saja, masih di ketidaknya dia ya seperti ya dihapusi itu dari rumah sakit. Padahal itu rumah sakit itu diberi oleh pabrik obat disampaikan. Jadi ini, tapi saya pernah menghadapi tahun 70-an bersih, dirjennya melarang. Dan dirjen itu yang terkenal bersih, gitu. Saya kira. Terima kasih. Bagaimana caranya supaya ini bisa peraturan? Izin Prof. Matur nuwun. Ini memang regulasinya, memang kalau itu regulasi kemudian aturannya ini memang ketat,
itu saya kira kok ya nggak berani sih Prof seperti Iya. yang dulu itu. Betul. Nah, kalau kita lihat promosi obat-obat, ini kan obat-obat resmi yang seperti itu. Promosi yang obat-obat herbal tadi yang belum kepegang itu luar biasa mengerikan itu sebetulnya. Sehingga banyak korban-korban yang, apalagi suplemen-suplemen itu banyak yang berjatuhan masih muda-muda, itu sebetulnya sedih kalau melihat itu. Ini saya kira ini perlu ada pimpinan yang memang di atas itu seperti terjadi pada tahun 70 yang dihentikan Prof Yati tadi itu, baru bisa kita komit untuk melarang itu, nah itu baru bisa berjalan. Monggo Bu Susi kalau ada komen yang lain, monggo. Prof, memang kalau di banyak negara Eropa ya termasuk Singapura itu penegakan hukumnya sudah sangat bagus ya. Contoh yang mungkin sering dilihat tuh kayak masalah rokok itu nggih. Ya, begitu merokok di tempat umum dendanya sekian dolar dan sebagainya gitu. Jadi termasuk yang ini, kalau obat ya betul, penegakan hukum, denda dan sebagainya tadi memang belum dipraktekkan sepenuhnya. Jadi memang legal action tadi memang belum, dan tadi memang itu sebagai hilirnya gitu. Tentu hulunya adalah penanaman etika, moral dan sebagainya buat kami para tenaga kesehatan. Saya rasa memang Pak Asid tadi untuk menginisiasi ya edukasi ke arah promosi obat itu perlu segera diwujudkan memang, Prof. Jadi memang farmasi juga itu harus segera diwujudkan. Betul. Oke, Prof. Yang di industri farmasi itu getol-getolan itu, Prof. Ini memang itu faktanya. Cerita di industri itu. Prof Narto. Bapak mana? Monggo Prof Narto. Bisa memasukkan sedikit. Nggih, matur nuwun Prof Narto. Ini tenaga kesehatan atau tenaga yang lain, tidak hanya kesehatan saja, itu di dalam perjalanan kerjaannya atau bahkan di perjalanan hidupnya itu bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sederhana. Yang sederhana itu adalah pelanggaran etika. Itu paling sederhana. Berikutnya pelanggaran produktivitas pekerjaannya, dan yang paling berat pelanggaran hukum. Nah, ini sebaiknya bisa disampaikan secara sederhana sejak dari semester pertama dan terus diulang-ulang sampai ke semester terakhir. Saya kira ini bukan pekerjaan yang sulit buat dosen, tetapi kadang-kadang dosen sendiri juga bisa melanggar itu. Jadi mengingatkan pada dosennya juga. Itu saya kira masukan saya. Terima kasih. Matur nuwun Prof Narto. Ya ini saya kira secara terus menerus diulang-ulang supaya tetap ingat dari awal sampai akhir nih Prof. Matur nuwun. Ini nanti kita juga mengingatkan kan dirinya sendiri. Ingat. Matur nuwun. Ada tambahan Bu Susi? Sepakat Prof, memang perlu sejak awal nggih. Jadi mahasiswa farmasi itu kadang masuk gitu, dia lebih karena ya nanti taunya akan dicetak jadi seorang farmasis yang bisa jadi cepat kaya gitu ya. Ya itu kami bahkan di awal menanamkan bahwa profesi ini bukan profesi untuk mencari kekayaan, tapi untuk ya melakukan tadi aktivitas sosial dan lebih ke arah pengabdian malah. Kita jadi mobil enggak, motor itu nggak ada jalan ada Nasruddin bisa Astane
Untuk di mute nggih, monggo Prof Rika. Proses ini semester berikut, semester genap, itu ada bukaan untuk S2 bioetik. Bu, dari farmasi stafnya masuk, biar mass of staff itu bertambah. Kalau makin banyak kan makin kuat. Mungkin mengirim 2 apa 3. Iya. Jadi itu nanti makin kuat anunya, pekerjaannya itu yang dukung banyak. Nggih, Prof matur nuwun. Ini nanti akan kita terutama Bu Susi yang bidangnya juga itu ya, monggo nanti mahasiswanya beritahu seperti itu. Saya sudah hampir habis loh, Prof. Mungkin insya Allah kami coba bahwa banyak disiplin yang multidisiplin yang di bidang farmasi sosial itu berkaitan. Jadi memang Laris Prof nanti akan saling menguatkan antar profesi kami sehingga ya sangat mendukung nanti untuk tujuan mulia yang tadi menjawab kebutuhan pasien menikah. Monggo Prof Yati mau ngendikan, Prof Yati? Masih di mute, Prof. Prof Yati kayaknya mau ngendikan. Sudah, Mirem, ya. Iya, monggo. Karena disiplin ya. Nah, karena begini, waktu zaman dulu saya sudah lama yang lalu di Singapura semua bersih, anak-anak juga bersih. Kami mewawancarai guru dari sana, orang tua. Itu ternyata di sana mereka tuh semua hal-hal itu sangat kencang pendidikannya dalam bentuk mainan dan sebagainya sejak kecil, TK dan sebagainya. Nah, saya ingat waktu Pak Narto jadi tentang ini ya Pak ya, dokter guru pasien apa istilahnya, dokter pasien, bukan pendidikan yang apa istilahnya Pak Narto pendidikan guru dan murid student exchange apa student center. Intinya itu bahwa pendidikan waktu itu gaya baru itu antara dan murid begitu. Jadi supaya para murid itu berani bertanya pada guru, dan itu pertama kali dulu pendidikan model pendidikan diterapkan ya. Itu kalau kami lihat di sini, Pak Narto waktu itu melihat ya kita ya di Singapura, itu ternyata harus mulai awal. Lalu Pak Dekan waktu itu menghubungi, mengumpulkan, meng-approach guru-guru SMA ya, ingat Pak Narto. Nah, sehingga dimulainya itu dari SMA, karena waktu kami memikirkan tidak mungkin seorang di Indonesia yang tidak pernah diberi pendidikan di rumahnya secara secara berani terhadap bicara dengan orang tuanya. Zaman dulu saya masih ingat kalau yang dahar itu kita tidak boleh ngomong sedikit pun, duduk di bawah. Nah, itu tuh sudah menjiwai, sehingga seperti ini tuh harus dipikirkan mulai dari pendidikan di SD. Dan itu tidak boleh, kok gak sakau, enggak, karena waktu saya ingat Pak Narto Dekan itu juga ke bawah, ke SMA, guru-guru SMP. Jadi intinya itu. Jadi apapun perubahan, apalagi yang berbeda dengan budaya, ya, itu mesti harus dimulai masa atau sejak kecil. Terima kasih. Matur nuwun Prof Yati. Menarik sekali. Dari farmasi begitu Bu, pertanyaan Prof Rika itu ya. Farmasi ya, itu juga dimulai sejak awal itu. Matur suwun. Matur nuwun Prof Yati. Ini sampai jam pinten nggih, Prof? Jam berapa, Mbak? Monggo. Kalau di poster sampai jam 3. Sekarang jam berapa? Jam 2, Biasanya kita sampai 2:30, Prof. Oh, nggih. Monggo kata ingkang mundur periksa. Dr. Aziz, kalau ada tambahan di sini, monggo Dr. Aziz. Jadi, saya tuliskan di dalam chat, Prof. Oh, sudah ada. Apakah farmasis
memiliki hak untuk menolak resep. Misalnya untuk aborsi gitu nggih. Jelas nggih Bagus menika pertanyaannya. Pak Asid. Kita biasanya mengkonfirmasi kalau resep itu mengkonfirmasi dulu kepada dokter penulis resep kalau ada indikasi misalnya resep palsu. Karena mungkin bisa jadi itu dari akal-akalan pasien aja, bisa aja melihat kop terus dibuat sendiri gitu juga bisa. Jadi kami biasanya mengkonfirmasi ke dokter dulu. Dan in case memang ternyata itu resep palsu, kita harus menolaknya. Tapi kalau memang itu resep betul untuk misalnya tujuan medis ya memang kita layani, tapi tetap mungkin perlu komunikasi dulu ke dokter Pak Asid. Jadi seperti itu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga nih, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Yang sering itu resep palsu, terus kemudian pasien itu beli obat dalam jumlah yang tidak tanggung-tanggung, misalnya dua box berisi ada obat batuk yang mengandung dextromethorphan seperti itu. Itu sekarang masuk dalam obat prekursor kalau di farmasi, yaitu obat yang beresiko untuk disalahgunakan menimbulkan efek kecanduan seperti psikotropik. Padahal itu bukan psikotropik. Jadi ada beberapa kelompok obat termasuk obat flu di situ. Jadi kalau ada indikasi ke sana memang kita akan menolak pasien itu. Yang mungkin agak serem juga kadang pasien itu datang dengan muka yang ya seperti kayak mabuk seperti itu. Itu yang sering dialami teman-teman Pak Asid. Ada pertanyaan lagi itu, Bu Susi. Apakah hak tersebut tercantum dalam kode etik apoteker? Wonten ada dalam kode etik apoteker bahwa kita melindungi sepenuhnya untuk keamanan pasien, kemudian ada kita, jadi ketika ada sumpah profesi apoteker ya, yang bahwa kita bekerja untuk kepentingan pasien, tapi kemudian secara rincinya masuk dalam banyak peraturan-peraturan teknis, termasuk penggantian obat Pak Asid dari obat yang bermerek ke obat generik itu kita bisa melakukan asal pasiennya mau, karena relatif ya seperti yang diskusi kita pernah waktu itu tentang obat generik ya, bahwa itu juga hak pasien kan ya, karena bisa jadi pasien hanya karena tidak tahu aja dia pikir harus menggunakan obat itu, padahal mungkin ada alternatif dengan obat dengan bioequivalensi yang sama, farmakokinetik yang sama, tapi bisa lebih murah, itu kita punya otoritas untuk menggantinya atas persetujuan pasien. Itu sedikit gambaran aturan detailnya. Menolak resep juga begitu Pak Asid. Kita lihat dulu secara administratif, kok mencurigakan berarti tolak. Kemudian secara klinis kok tidak ada indikasi dan sebagainya berarti kita tolak. Kira-kira seperti itu tahapannya Pak Asid. Mohon izin klarifikasi Prof. Sis. Monggo. Di dalam prinsip pembahasan terkait dengan dilema etik, bahwa dilema etik ini kemudian akan muncul ketika equal person gitu, dengan otonominya masing-masing berbeda pendapat. Kalau kemudian kita melihat mencermati yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, bahwa kemudian apoteker ini kan bekerja by order begitu. Yeah. Ketika kemudian akan menolak pun maka harus atas perizin dari yang membuatkan resep begitu. Jadi, maksud saya kemudian dengan pertanyaan tadi adalah karena kita sama-sama profesi yang equal menurut saya, bahwa farmasis juga bersekolah dan berprofesi sekolah dengan standarisasi yang sudah jelas, dokter pun juga demikian, maka apakah kemudian farmasi dalam input tanpa kemudian harus bertanya kepada dokter, jika memang secara standar moralnya bahwa itu dia tidak setuju, maka dia akan bisa langsung menolaknya begitu. Nah, apakah hal itu dilindungi oleh kode etik di dalam profesi atau bagaimana pembahasannya? Nggih Pak Asid,
Jadi memang ketika dokter penulis resep memang menginginkan itu, maka keputusan adalah di tangan dokter untuk ini tetap diberikan atau enggak dok, ini dosisnya agak lebih tinggi, apakah memang diinginkan seperti itu misalnya. Itu ketika dokter memang, iya ini memang sudah saya pertimbangkan atas kondisi pasien dan sebagainya, maka kita harus menjalankan request dokter tadi, Pak Asid. Itu memang apa ya, semacam tahapan. Yang ditolak tadi ketika misalnya tadi melalui screening administratif ternyata tanda tangannya kok nggak seperti dokter yang biasanya ya, parafnya dan sebagainya itu hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau yang klinis, masalah klinis misalnya obatnya, dosisnya dan sebagainya, itu memang harus persetujuan dokter. Kami punya kode etik seperti itu. Tapi kalau obat branded diganti ke generik, maka kita punya kode etik bahwa dan aturan kita bisa mengganti tanpa persetujuan dokter, tapi dengan persetujuan pasien. Ya, tapi itu memang pada kenyataannya memang ya kami pun masih kadang tidak selalu menerapkan karena memang kami coba tetap apa ya, kadang pertimbangannya mungkin obat ini pasien sudah terlanjur cocok dengan itu, nah itu. Tapi atas dasar sains bahwa farmakokinetik bioavailability dari obat A dengan B yang berbeda itu mereknya berbeda tapi sama, itu bisa digantikan sebagai alternatif mekaten Pak Asid. Ya, menarik sekali Bu Susi. Tadi presentasinya juga komplit begitu. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut begitu karena menurut saya selama kemudian masih harus meminta izin pada profesi lain itu berarti otonominya dipertanyakan. Betul. Menurut saya begitu. Betul. Tapi untuk urusan klinis ada memang. pandangan lain. Mungkin Pak Nasruddin akan memberikan pendapat. Dr. Aziz. Nasruddin. Mangga, Dr. Nasruddin. Masih di mute itu dokter. Dr. Nasruddin masih di mute. Ampun timut Pak. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Di Pak Nasar. Masih di mute itu tadi. Tadi kok kebuka sebentar itu tadi. Tutupi Mas. Masih di mute. Masih di mute itu. Oh. Anu, mangap. Oh, ya, Dr. Nasruddin. Asia. Nggih, koneksinya menawi. Mau nyicil sak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Masih punya anu loh. Oh, monggo Dr. Nasruddin, monggo. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Prof. Bu Dok, ini atau di Makassar signalnya agak jelek ini. Dia monggo. Dok, monggo Dok. Ya, mohon maaf saya tertarik sekali Prof ini Dok, Bu melihat Rabun malam hari ini dan saya sengaja bergabung. Jadi memang ada hal yang mungkin menurut saya Prof perlu masukkan ke Bu Susi dan yang lain bahwa semenjak farmakologi klinik atau farmasi klinik itu berkembang, ya, sepertinya belum pernah ada pertemuan khusus atau ada semacam kalau kita duduk bersama antara klinisi dengan farmasi. Yeah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini luar biasa perkembangan farmasi klinis. Saya kebetulan ada teman yang farmasi klinis dan memang kewenangannya pun itu sebagian besar dokter-dokter klinis tidak paham. Sehingga tidak sedikit sekarang permasalahan resep dan penentuan dosis serta jenis obat serta kombinasi obat dan atau rasionalisasi obat itu banyak sekarang diatur oleh farmasi klinis dan itu benar sesuai kompetensinya. Tetapi sebagian besar teman sejawat kita itu belum menerima karena tadi itu mohon maaf Bu Susi, mereka belum paham kewenangan klinis daripada farmasi. Dan kelihatannya sekarang berkembang sekali dan kelihatan juga bahwa ya bukan ya bahwa farmasi juga menunjukkan dia punya eksistensi dan itu betul juga secara kompeten.
Tapi mungkin Bu, perlu ada suatu forum atau semacam apa ya, untuk mendudukkan masalah ini bersama, sehingga orang-orang klinisi itu yang mohon maaf Bu ya, secara arogansi, secara kompetensi, ya, secara apa orang-orang yang masih konvensional itu merasa bahwa tidak bisa saya menentukan, padahal sebenarnya memang dalam undang-undang profesi farmasi klinis itu saya lihat memang besar sekali kewenangannya Bu ya, mohon maaf saya lihat itu satu. Yang kedua, nah ini memang menarik sekali saya kira, mohon maaf ini Prof, jadi sejak adanya perubahan dari formularium yang dari fee for service dari dulu zaman kita konvensional dokter itu berkuasa atas segala-galanya dengan obat, dan sekarang kita beralih pada coding dan atau INSCBG dan formularium nasional. Wah, memang sekarang kekuasaan dokter, maaf ya, kekuasaan dokter klinis itu sepertinya terkontrol, mohon maaf terkontrol. Dulu setengah sekali kontrol, setengah mati. Ya, rumah sakit saya setengah mati mengontrol tuh oknum-oknum dokter spesialis. Saya ini, mohon maaf, khusus saya mengalami sendiri itu ya, karena sebagai klinisi, dan kebetulan saya pernah direktur 12 tahun di rumah sakit ibu dan anak. Luar biasa, obat-obat itu dibawa kendali daripada, jadi saya katakan formularium itu kekuasaannya klinisi. Kalau dokter anak bilang A, ya A. Kalau dokter bedahnya bilang B, ya B. Nah, saya kira betul, dengan adanya komitmen dan regulasi yang baru hari ini, tidak farmasi klinis yang berkembang kewenangannya, juga kemudian formular nasional yang mengatur semua dokter dan pasien di rumah sakit, ini jadi momentum yang bagus sekali. Termasuk ya, Mbak Susi, mohon maaf dulu itu, menentukan 3 tempat praktek, ID, dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota itu setengah mati mengatur. Setengah mati. Hampir semua dokter itu masih memiliki 4-7 tempat praktek. Sekarang di RPJS tidak ada. Kalau lebih dari 3, mohon maaf, tidak diklaim itu jasanya. Jadi memang luar biasa sekarang BPJS ingin mempengaruhi perubahan kebijakan dan regulasi itu. Jadi saya kira bagus sekali ini kita bisa merumuskan. Tapi yang tadi saya sarankan penting sekali bahwa kita harus duduk bersama, karena klinisi dengan konvensionalnya, dengan yang mohon maaf ya arogansinya itu juga kemudian muncul dengan farmasi klinis juga mungkin akan menunjukkan eksistensinya di ranahnya mereka di apotek, itu akan menjadi masalah ketika tidak didudukkan bersama atau dijelaskan baik-baik. Ya, saya kira itu Bu Susi, karena yang masalah kadang yang korban bukan dokter, yang pasien yang korban. Ya, bingung atau kemudian tidak tahu mau ikut farmasinya atau klinisinya. Ya. Makasih banyak Prof, mohon maaf. Ya, matur nuwun, Dr. Nasruddin. Monggo Bu Susi. Nggih, matur nuwun sangat Dr. Nasruddin. Jadi sharingnya sangat membuka wawasan kami ya, bahwa ya memang untuk farmasi klinik UGM sendiri mencoba menginisiasi, kami mendirikan S2 farmasi klinik supaya kita juga sesuai lah ya dengan praktek standar profesi farmasi, terutama di bidang klinis internasional, di level Asia, bahkan di Indonesia sendiri. Termasuk Indonesia itu memang yang termasuk paling yang belum berkembang sendiri dibandingkan Malaysia, mungkin Thailand, bahwa residensi klinis bersama dengan para klinisi itu sudah duduk bersama, membahas kasus, sampai memberikan rekomendasi bersama. Nah, ini yang mungkin perlu dimulai memecah ya, ice breaking dulu ya Dok ya. Mungkin dokter perlu banyak ngafe bareng sama apoteker gitu ya. Ya, itu suatu mungkin memang perlu juga mungkin willingness dari pihak rumah sakit itu sendiri, misalnya direkturnya sendiri juga open gitu ya, terbuka. Nah, selama ini kendala yang sering dialami teman-teman memang di sini masih ada belum ada pengakuan kompetensinya di situ gitu ya, seringnya itu yang menjadi kendala. Jadi memang bagusnya memang dokter mengetahui kompetensi apoteker di sini, apoteker pun tidak boleh menabrak kompetensi profesi lain gitu. Jadi memang kami pun mengajarkan, kamu nggak boleh mendiagnosa, kamu nggak boleh ini, tapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan klinis tadi. Itu pun lebih pada ke masalah ke rekomendasinya. Tapi kewajibanmu adalah misalnya memantau kadar obat dalam darah, membuat dokumentasi dan sebagainya. Itu yang coba kami sampaikan, bahwa kita nggak boleh menabrak kompetensi lain gitu. Ingat mungkin zaman dulu obat ini kan mungkin langsung diberikan ya, dispense ya oleh dokter waktu itu. Tapi mungkin
kita pelan-pelan bergerak seperti idealnya bahwa ini memang mestinya perlu dikaji dulu apakah resepnya ini bisa dilayani sampai diberikan dan sebagainya. Begitu Dok, mungkin saya terima kasih sekali ini dokter bisa banyak memberikan masukan untuk kami. Masih boleh Dok, Bu Susi? Ya, Nah, Dok. ada lagi yang kemudian menjadi persoalan kemarin dan itu diatur oleh regulasi SNARS. Tentu sederhana Dok ya. Sekarang itu dulu pemberian obat MPSO 4, obat anestesi, apa saja di kamar bersalin, di OK, di IGD, di OK terutama ya, itu dilakukan oleh anestesi bersama dokternya misalnya. Sekarang kan tidak Dok ya, regulasi di SNARS itu ada namanya depot farmasi. Semua amparan kebutuhan obat yang dicampur tidak boleh diatur atau dibuat oleh klinisi, apalagi perawat dan bidan yang tidak kompeten. Harus oleh farmasi klinis. Jadi sekarang Dok gitu, jadi memang saya kira ini momentum yang bagus bagi farmasi bahwa sekarang memang waktunya untuk menunjukkan. Mohon maaf saya orang klinisi, tapi saya pro dengan orang farmasi yang tindakan halo. Iya. Sempat putus Dok. Magnesium sulfat pada pasien eklamsia. Dulu kan itu sayang, dominan sayang, atur saya, bahkan hanya bidan dan perawat saya yang kerja. Sekarang tidak boleh, harus diampra, diberikan kepada farmasi klinis, depo farmasi, dan kemudian dari ampra itu datanglah karena secara profesional dan kompeten tanggung jawab pemberian obat itu adalah farmasi, bukan dokter Nasruddin atau klinisi objin. Jadi saya kira Dok, mohon maaf Bu Susi, saya pro dengan itu. Betul, karena kenapa? Saya dulu pernah, mohon maaf Direktur, terus sekali mengatur itu. Sekarang ini kalau itu terjadi, maka depot farmasi bisa dikontrol oleh manajemen rumah sakit, bukan oleh klinisi lagi. Jadi saya salut Bu Susi, kalau itu bisa dilakukan. Dan Bu Susi, mohon maaf, farmasi itu sekarang didukung oleh kebijakan SNARS, bahwa tidak boleh lagi ada jenis yang mencampur obat. Termasuk di OK itu, anestesi itu mohon maaf, sangat superior mengatur obat-obat bius. Padahal sebenarnya kewenangan itu ada pada farmasi klinis, bukan pada klinisi. Nah, atau mungkin hanya perlu bagaimana kombinasi nanti. Terima kasih, mohon maaf ini. Terima kasih, Dokter Nasruddin. Dok. Memang ya dengan akreditasi CARS maupun GCI dan sebagainya itu membuat kita akhirnya berjalan di koridor yang benar gitu ya, Dok. Betul. Ini terakhir ya, Bu Siti, ini ada pertanyaan dari Bu Erlina. Ada di chat nggih, ya. Ada di chat. Coba. Bu Erlina, ketemu lagi. Iya betul, yang vulnerable adalah pasien. Betul Bu Erlina, makanya tadi semua diuntungkan. Perusahaan farmasi untung, dokter untung, kemudian apoteker juga dapat kecipratan juga gitu. Dampaknya di pasien memang ya, ini nanti yang membahayakan kan, yang selama ini pasien selalu di pihak yang kalah vulnerable. Jadi memang dengan aturan tadi, upaya-upaya tadi, regulasi dan sebagainya itu dalam rangka untuk melindungi pasien memang. Jadi memang betul Bu Erlina. Ada di atasnya nih Bu Susi, ini ada pertanyaan. Kita berasumsi dependensi farmasi pada tulisan resep tidak ada autonomi. Iya, bisa jadi memang begitu. Waktu survei kami ya, riset kami yang kemarin bahwa mereka terpaksa melayani sebenarnya obat yang mungkin beresiko bermasalah karena tadi ingin melayani pasien supaya ya pasiennya nggak marah, kemudian ingin melayani dokter supaya resep dokter tadi terlayani seperti itu. Jadi memang kami merasa otonomi independensi profesi juga jadi dikalahkan dalam hal ini dalam rangka untuk tadi memuaskan beberapa aspek tadi. Kalau enggak juga faktanya Bu Erlina bahwa teman-teman yang praktek di apotek itu sering itu bukan miliknya sendiri, jadi dipaksa oleh si pemilik apotek. Nah, itu juga menjadi permasalahan tersendiri buat kami. Makanya kami mendorong supaya apotek itu dimiliki oleh apoteker sehingga prakteknya pun berada di sesuai dengan profesi apoteker itu sendiri. Iya, Bu Erlina, betul. Matur nuwun Bu Susi dan Bapak Ibu sekalian atas masukan-masukannya, ide-idenya yang insya Allah nanti akan kita terapkan, dan terima kasih Bu Susi.
saya kira kita akhiri sampai sekian presentasinya, diskusinya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan waktu saya kundurkan ke Prof. Yati, nggih, Prof. Yati, monggo. Matur proses. Suwun sangat Mbak Susi sama Prof. Sesmindari ya, golek sing merah bagus sekali. Kami matur suwun sangat. Sama-sama. Akan datang, matur suwun. Sampai bertemu, matur sangat semuanya sedaya. Matur nuwun, sangat bermanfaat. Terima kasih.